memasak saya, Dona Dalena. Hari ini kita akan memasak ayam rica-rica yang sedap banget. Mari kita mulai. Oke, hari ini kita akan memasak ayam rica-rica ya. Ini saya beli 1 ekor dari pasar ya, harganya sekitar 40.000. Jadi saya potong 16 ya, nih dia. Nah, oke, kelihatan masih segar banget dan masih hangat dagingnya. Oke, sekarang kita akan merendamnya dengan garam dan jeruk nipis. Kenapa? Supaya tidak bau amis ya, dan supaya ini juga ayamnya terasa lebih gurih nantinya. Oke, sekarang kita akan memotong jeruk nipis ya. Saya biasa memakai jeruk lemon ya. Kenapa saya pakai jeruk lemon? Saya lebih suka pakai ini karena kuahnya banyak ya, airnya. Di samping itu juga dia tidak terlalu pahit, tapi kalau jeruk kampung itu biasanya agak sedikit pahit ya. Nah, cara memotongnya juga demikian, kita potong dari samping sehingga bulir-bulirnya itu terpotong. Nah, sehingga kuahnya banyak. Nah, mari kita buktikan. Nah, ini kita peras. Nah, airnya banyak kan? Oke. Oke, kita peras. Nah, lalu kita tambahkan dengan garam 1 sendok ya. Nah, garam 1 sendok, gak usah sampai sendok gunung, segini aja. Nah, biar bumbunya meresap, garamnya meresap ke dagingnya. Oke. Nah, terus kita banyak-banyak pakai tangan. Nah, namanya juga emak-emak kan gitu. Kalau pakai sendok rasanya saya kurang nyaman deh. Nah, kalau pakai tangan kita bisa agak sedikit tekan-tekan ya, biar meresap ke dalam. Nah, biar sampai semuanya rata ya. Sampai merata. Setelah merata, nah nanti kita diamkan sebentar sambil menunggu kita mengolah bumbu rica-ricanya ya. Oke, udah agak kita pencet-pencet sedikit, udah meresap ini garam sama jeruk nipis. Oke, lalu kita akan persiapkan bumbunya. Mari kita persiapkan, singkirkan dulu ini sebentar. Oke, kita perkenalkan dulu bumbu-bumbu yang akan kita gunakan untuk masak rica-ricanya, yaitu 10 cabai keriting ya, terus 10 cabai rawit ya. Ini cabai rawitnya agak gendut ya, sama kayak aku karena ini aku tanam di pekarangan rumah ya, jadi dia gendut gitu, ngikutin penanamnya. Baru ini ada bawang merah, ada bawang putih, ada juga kemiri 4 ya. Nah, ini apa namanya, lengkuas ya, lengkuas, kunyit sama jahe segini ya. Udah itu ini serai. Nah, ini semua nanti akan kita blender. Kecuali yang kita iris adalah ini cabenya, daun bawang sama tomat ya. Yang selainnya kita blender. Nah, kalau untuk yang ini bawang merah kita iris-iris ya. Nanti kita lihat nanti prosesnya. Oke. Ini adalah jahe ya. Nah, kita iris-iris dulu karena kita kan mau blender. Nanti kalau udah kita blender nanti dia agak kasar ininya, takut blendernya rusak. Nah, jadi kita agak iris-iris dulu sedikit ya. Nah, ini juga kita iris nih. Nah, daun serainya. Nah, ya yang ujungnya nih nggak usah deh. Nah, oke. Terus kita memasukkan ke blender yang khusus sambal ya, bukan blender yang untuk jusnya. Nah, ini terus kita masukin nih kemirinya yang 4 tadi, terus 4 buah tadi bawang ya. Nah, udah itu ini dulu kita blender, nanti ini terakhir aja. Kalau untuk bawang ini ya, bawang merahnya ini nanti kita iris-iris ya. Ini bawangnya nanti kita iris-iris karena namanya rica-rica itu teksturnya itu cenderung agak sedikit kasar bumbunya ya, jadi tidak harus semuanya hancur. Nah, yang ini dulu kita hancurkan, kita blender dulu.
kita sudah blender yang tadi ya, kita memasukkan ini cabenya kita potong 3 aja ya. Nanti kita blendernya jangan terlalu lama ya waktu ngeblender cabenya, soalnya biar teksturnya agak sedikit kasar. Oke. Nih, kita blender lagi ya. Oke, bawang merahnya akan kita iris-iris. Nah, nggak perlu bawang merahnya tuh sampai halus-halus banget irisnya, agak kasar-kasar dikit pun nggak apa-apa ya. Namanya juga rica-rica. Nah, setelah bawang merahnya kita iris-iris, nah yang cabai rawit juga kita iris. Kenapa tadi tidak di blender? Nah, supaya dia kelihatan cabai rawitnya, dia bertekstur. Nah, cabai rawit ini cukup pedas. Kalau di sini namanya cabai rawit setan. Tapi nggak tahu setannya pergi kemana, tinggal cabainya doang. Oke. Nah, ini kita iris-iris, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Kalau terlalu besar nanti orang keselak ya. Bagi keluarga yang suka dengan pedes-pedes ya, boleh bikin cabenya banyak. Tapi keluarga saya juga ya sedang-sedang lah, terlalu suka banget tapi tetap juga mau pedas, cuma nggak sampai pedas banget. Oke, kita sudah iris-iris semuanya. Oh ya, satu lagi, ini adalah daun bawang ya. Kita iris-iris, nggak usah terlalu kecil-kecil juga ya, kira-kira 1 cm lah. Ada yang jatuh, nggak apa-apa lah. Oke, setelah kita iris-iris ini nanti semuanya kita akan tumis tadi bumbunya. Ini tomat nanti belakangan aja ya diirisnya pas mau dimasukin. Oke, nyalakan dulu kompornya, jangan sampai kompornya nggak dihidupin. Nah, baru masukkan minyaknya. Kalau kompornya lupa dihidupin, sampai kapanpun nggak bakal mateng. Nah ya, setelah minyaknya panas, yang pertama kita goreng adalah bawangnya. Nah, bawangnya kita goreng sampai harum tapi jangan sampai terlalu matang, setengah matang aja, yang penting harum ya. Oke, lalu kita masukkan, nanti sudah setengah matang kita masukkan bumbu halus tadi ya. Ini dulu sebentar lagi. Harumnya kita masukkan bumbu halus tadi. Cabenya tadi nggak terlalu halus banget, agak kasar-kasar dikit nggak apa-apa lah. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya. Oke. Jangan lupa kita masukkan ini daun jeruk 4 lembar, daun salam 4 lembar, terus kita campur, tumis. Nah, kita tumis. Nah, jangan lupa dimasukkan nih cabai rawitnya sama daun bawangnya. Tumis lagi. Oke. Nah, kalau sudah nanti harum layu ya, baru kita masukkan ayamnya. Oke,
tomatnya ya. Tomatnya dimasukkan belakangan ya. Kita potong-potong dulu tomatnya. Nah, ini buang dulu tuh, ini yang hitam-hitam. Nah, potong 3, terus dibuang lagi. Oke, kita masukkan tomatnya. Tuh kita masukkan ayamnya. Nah, tadi kan kita sudah buat jeruk nipis dan juga garam. Nah, jadi kita nggak usah dibuang airnya, masukin aja semuanya, karena nanti jeruk nipisnya ini dan garamnya ini akan masuk ke rasanya ke sini. Kita kan di sini sama sekali belum naruh nih bumbu ya. Nah, oke, kita masukkan jeruk nipis. Nah, jadi dia nanti ada rasa-rasa asam karena jeruk nipisnya tadi sudah 1 buah ya, 1 buah, jangan lupa 1 buah, bukan 1 ekor ya. 1 buah kita masukkan ke dalam, kita aduk sampai dia agak sedikit memutih ya. Nah, nanti baru kita tambahkan air. Oke, ini proses. Udah itu, kalau sudah agak memutih, nanti kita masukkan masako. Jangan lupa, masako ini adalah masako ayam, karena kita masak ayam. Kalau kita buat masako sapi, nanti dikira kita masak sapi. Masak ayam, rasanya rasa sapi kan lucu. Nah, oke, udah bisa kita masukin masako ayam. Kita bikin 2. Kenapa? Karena ayamnya cukup besar dan banyak. Tapi kalau ayamnya ayam kecil, makanya 1 aja cukup ya. Masako kaldu ayam, boleh deh, bukan masako, taruh itu apa kek, pokoknya dia kaldu ayam, judulnya kaldu ayam. Oke, ini masih ada dikit lagi nih. Nah, ya tuntas. Oke, kita aduk-aduk deh. Nah, sampai benar-benar dia menyatu. Udah itu kita udah agak mutih-mutih nih, gini nih, kan udah mutih-mutih kan, kita masukkan air. Kenapa kita masukkan air? Supaya dia matang sampai ke dalam, maksudnya nggak ada darah-darahnya gitu loh. Nah, sampai matang banget, aduk rata, terus ditutup deh. Nah, jadi nanti ayamnya sampai matang sempurna, bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam. Oke, ini kita kan sudah tambahkan air nih. Nah, kita masih ada daun kemangi, tapi nanti ini dimasukin kalau dia sudah matang bener ayamnya, baru boleh dimasukin kemanginya supaya kemanginya terlihat hijau. Jadi ketika mau mengangkat, masakan baru taruh ini ya. Nah, sekarang ini kita tutup dulu ya. Nah, kita pastikan dulu dia matang dan kuahnya sampai hampir mengering dan ayamnya matang sempurna ya. Oke, jadi nanti pas pertengahan ini diaduk lagi, jadi nanti matang. Kita tutup. Nah, sebagai informasi bagi emak-emak yang mau tertarik dengan workbench saya, ini ada dijual loh di Donna Warehouse. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, kita juga banyak nih barang-barang yang lain kita import langsung dari China ya. Tapi yang kita perkenalkan ini dulu lah ya. Sama sutil ini juga ada dijual di tempat Donna Warehouse. Nanti buka aja linknya. Oke. Kelihatan sudah mengering. Ini enak banget nih. Harum dan matang ya. Sudah matang ya tuh. Kan? Nah, sekarang untuk finishing kita masukkan ini daun kemangi ya. Oke, kita aduk deh. Kemanginya tetap kelihatan segar, jangan kelamaan masukin daun kemanginya. Jadi hanya sesaat sebelum diangkat. Yang
jangan lupa ini dicicip dulu. Nah, kalau kita sudah cicip pas rasanya, baru kita angkat. Udah banget. Asamnya sudah ada karena tadi masuk jeruk lemon 1, asamnya sudah, terus pedes-pedesnya juga sudah. Pokoknya mantap banget nih. Tuh lihat tuh, aduh, asap-asapnya ini mah ngiler orang. Udah matang sempurna, lembut, asamnya, asinnya, pedesnya sudah jadi satu. Mari kita pindahkan. Merica-rica kita telah selesai ya, kita masak. Aduh, harum banget, enak banget nih. Ayo selamat makan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.